biasa fantastis. Yes, yes, yes. Iya, adik-adikku semuanya, sore hari ini kita mau memuji Tuhan karena kita percaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu adalah yang terbaik buat kita. Ya, karena kita mau selalu memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semuanya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus lewat puji-pujian kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini, Kak Hati mau ngajak adik-adik semuanya untuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangannya semuanya dan kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sore hari ini Tuhan Yesus kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami mau siap untuk memuji Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kakak-kakak yang akan melayani sore hari ini, baik yang memimpin pujian maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian Senin Selasa Engkau tetap raja. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku memuji namamu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku memuji namamu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, jadi kita masih terus memuji Tuhan dengan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upahmu besar di surga.
siapkan persembahannya. Dan kita mau berikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang tidak memberi, kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberkati orang tua mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya persembahan kami ini bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di bumi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dan naikkan pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh siapkan Alkitabnya. Dan kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian baca kitab suci doa tiap hari. Boleh berdiri dan pakai gerakannya ya. Tiap hari baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dan saatnya kami serahkan kepada kakak yang akan bawakan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Wah, ketemu lagi sama Tante Eli ya. Terima kasih Kak Yati sudah membawa kita dengan penuh sukacita dalam puji-pujian. Saat ini kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini, di mana kami sudah bersukacita dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, buat kami duduk dengan diam Tuhan, dan kami memperhatikan firman-Mu agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai Tante Eli yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Tante Eli boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi
Setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. "Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan," kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah main petak umpet? Pernah nggak? Pasti semua pernah main petak umpet kan? Iya, jadi ada satu orang teman kita yang menutup matanya dan teman-teman yang lain bersembunyi. Setelah itu nanti kita hitung 1, 2 sampai 10. Setelah itu semuanya bersembunyi dan teman kita mulai membuka matanya lalu mencari sampai ketemu ya. Sampai ketemu berarti itu menang ya yang jadi yang ditutup matanya teman kita ini menang ya, karena boleh menemukan teman-temannya yang ngumpet ya adik-adik ya. Nah adik-adik senang pasti main petak umpet ya. Nah kita pada sore hari ini kita mau baca firman Tuhan dulu. Semuanya sudah siapkan firman Tuhan kan? Sudah siapkan Alkitabnya? Kita mau baca sama-sama Alkitab kita ya. Dari Mazmur. Mazmur itu ada di Perjanjian Lama ya, dari kitab Mazmur 139 ayat 1 kita mulai, nanti ayat 1 sampai ayat 6, lalu kita lanjut ayat 13 sampai 18 ya. Semuanya sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 139
ayat 1 sampai dengan ayat 6, lalu 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Lalu ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lalu ayatnya yang ke-15 sekarang, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat yang ke-17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat 18, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini kita baca adalah firman yang ditulis oleh Daud ya. Daud ini dia ditulis dalam doa ya. Di sini dia bilang bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu ya. Jadi kira-kira kita bisa sembunyi nggak ya dari Tuhan? Kita bisa sembunyi di kolong tempat tidur. Pasti Tuhan tahu nggak? Ya, Tuhan pasti tahu. Di sini dibilang Tuhan tahu waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita berjalan, Tuhan tahu ya. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan ya. Kita tidak bisa, mungkin kita bisa ngumpet dari orang ya. Kalau umpamanya kita bisa kalau kita hal-hal yang kita bisa sembunyikan dari orang. Kalau kita curang, kalau kita nyontek, kita bisa sembunyi dari guru. Kita curang pada saat bermain, kita sembunyi dari teman. Lalu apalagi? Kalau kita kita mencuri. Kalau mencuri, ya kan nggak ketahuan juga ya. Itu kita bisa. Tapi itu ketiganya kita lakukan, ada yang melihat ya. Kita tidak tersembunyi oleh Tuhan. Tuhan bisa melihat. Bahkan apa yang belum kita pikirkan, Tuhan tahu. Karena pada saat kita dibentuk di rahim ibu kita pun Tuhan tahu ya. Wah, ini akan lahir umpamanya kalau nanti ibu kita lagi mau mengandung ya adik-adik ya. Nah, ini bakalan lahir Louis nih. Tuhan udah tahu. Bakalan lahir nih Greta nih. Tuhan sudah tahu semuanya ya. Nanti mamanya akan kasih nama Greta. Tuhan udah tahu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Apa yang belum kita pikirkan pun Tuhan tahu. Jadi jangan main-main ya. Kita jangan bisa bilang semuanya nggak tahu. Nah, ternyata Tuhan tahu. Seperti si Tini nih. Ada cerita Tini. Nah, Tini ini adik-adik, dia suka bermain game di HP. Siapa suka bermain game di HP sampai enggak sampai lupa waktu? Siapa? Ada nggak di sini? Wah, kayak Tini nih. Tini juga karena dia sekolahnya online, dia pegang handphone, jadi dia juga udah kebiasaan pegang handphone.
dia senang main game sampai lupa belajar, lupa mandi, lupa makan ya adik-adik ya. Nah, Tini ini bermain game dengan gencarnya adik-adik. Nah, pada suatu hari mamanya bilang, kamu sudah mengerjakan PR? Sudah mah, sambil main dia. Sudah mah. PR bahasa Inggris? Sudah mah. Ya, dia bilang, wah kalau gitu mamanya pergi lagi. Terus sudah. Ketika belajar, sore-sore belajar, dia lihat mamanya lihat sama papanya, oh dia lagi belajar. Begitu mamanya pergi, dia lihat gini adik-adik, mamanya udah nggak kelihatan. Wah, dia ambil HP-nya buat main lagi. Nah, suatu hari adik-adik, mamanya mendapat teguran dari guru karena Tini belum mengerjakan tugas bahasa Inggris. Lalu mamanya panggil, Tini, kamu belum kerjain tugas bahasa Inggris ya? Kemarin kan minggu lalu mama sudah bilang, kata kamu sudah mengerjakan. Udah kok mah, katanya dia bilang. Udah aku buat. Coba kamu lihat lagi, kamu udah buat belum? Kok ibu guru tanya sama mama, kamu katanya belum buat PR-nya. Dia ambil bukunya adik-adik, dia buka, dia malu-malu juga. Oh iya ma, maaf ma, aku belum buat. Nah, ternyata karena dia kebanyakan main, dia lupa apa tugas-tugasnya adik-adik. Akhirnya dia minta maaf sama mamanya, dia berjanji dia akan melakukan kerjain PR dulu baru dia main. Ya adik-adik ya. Jadi kita juga harus hati-hati karena kalau kita berbuat curang, kalau kita bohong, suatu saat akan ketahuan ya. Seperti Tini tadi, dia bohong, dia bilang sudah mengerjakan PR. Ternyata dia belum ngerjain PR. Akhirnya ketahuan karena bu guru menegur mamanya karena Tini belum mengerjakan. Akhirnya terbongkar kan? Nah, jadi hati-hati. Kalau kita berbuat bohong, kalau kita berbuat curang, Tuhan akan melihat. Dan kebohongan kita, kecurangan kita suatu saat akan terbuka. Ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti kisah tadi yang kita lihat filmnya tadi ya, tentang Ananias dan Safira ya. Jadi dia mau menjual rumahnya adik-adik ya. Nah, dia berjanji bahwa uang hasilnya akan diberikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan ya. Tapi ketika dia sudah laku rumahnya dan dia melihat bahwa uangnya itu banyak, wah dia simpan yang separuh adik-adik. Jadi suami istri ini sepakat untuk menyimpan yang separuhnya akan diberikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dibawalah sama Ananias ini uang yang separuh adik-adik, diserahkan kepada Petrus ya adik-adik ya. Terus dia bilang, Petrus ini katanya hasil penjualannya. Cuman segini Ananias, iya katanya. Oh iya terima kasih. Baru saja Ananias selesai adik-adik ternyata berdiri dan Ananias itu jatuh, mati dia adik-adik. Ya, dia berbohong kepada Petrus yang manusia, dia bisa bohong. Tapi kepada Tuhan tidak bisa bohong. Tuhan marah dan dia meninggal saat itu juga. Ya, ketika dia sedang diangkat ini mayatnya Ananias, datanglah Safira istrinya. Terus Safira ditanya lagi sama Petrus, benar loh Safira, penjualannya hanya segini? Iya betul Petrus cuma segitu. Dan saat itu juga Safira pun meninggal karena berbohong. Tuhan tidak suka apa yang kita sudah katakan, kita harus lakukan, jangan kita bohong ya. Kita bilang mau kasih semuanya buat Tuhan, ternyata kita potong. Kita berikan separuh buat Tuhan, separuh buat kita. Tuhan marah ya. Akhirnya kedua suami istri ini meninggal karena berbohong pada Tuhan. Nah adik-adik hati-hati ya. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Karena Tuhan tahu ya. Tuhan tahu. Jadi adik-adik hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Kalau orang tua kita tidak tahu, Tuhan tahu.
dan semua kebohongan kita suatu saat akan terbongkar ya adik-adik ya. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam kita melakukan sesuatu ya adik-adik ya. Tuhan ya, Tuhan kita, Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga sikap kita menjadi anak-anak yang baik ya. Itu wujud kasih dan syukur kita kepada Tuhan ya. Kalau kita menjadi anak-anak yang baik, itu adalah artinya kita mengasihi Tuhan dan kita mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita ya. Terutama Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi kita harus terus berbuat baik seperti Tuhan sudah berbuat baik kepada kita ya adik-adik ya. Oke. Nah adik-adik, kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tadi Tante Eli bilang kita harus berbuat baik kepada sesama, jangan berbuat yang tidak baik ya, tapi kita harus tetap berbuat baik karena Tuhan melihat kita ya, jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang manis. Itulah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan. Adik-adik jangan males dong, buatlah video biar kakak-kakak bisa melihat wajahnya adik-adik nih ya. Sudah tambah besar ya, kita kan udah lama nggak ketemu, jadi tiap minggu boleh dong liatin wajahnya adik-adik, lihat video ya, video ayat hafalan ya. Ditunggu ya ayat videonya. Tante Eli, Kak Yati, juga Kak Sela udah rindu sama adik-adik ya. Nah ayat hafalannya minggu ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 3. Perjanjian lama ya adik-adik. 1 Samuel 2 ayat 3. Enggak semua ya, cuman dari Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sekali lagi 1 Samuel 2 ayat 3. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji ya. Cuma segitu aja ya, nggak semua ya. Nah, Tante Eli tunggu ya videonya, jangan nggak buat ya, dibuat ya videonya ya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Hati-hati dalam kita bertindak, hati-hati dalam kita berkata-kata, agar kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah berkat ya, kata-kata berkat. Jangan kata-kata yang sia-sia, jangan kata-kata yang jelek-jelek ya. Tapi kita ingat bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Tahu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Tahu, terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui Tante Eli. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga kami harus berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berkata-kata. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk firman yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore adik-adik, selamat bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat adik-adik semuanya dalam mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi mari sebelum kita akhiri, Kati mengajak adik-adik semuanya untuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini karena pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami sore hari ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun lewat online. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, baik lewat puji-pujian kami hari ini, lewat firman Tuhan yang kami dengarkan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semuanya ini, kami boleh melakukan, kami boleh menyembah Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah juru selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik,
Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin tidak hadir. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus tolong mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka. Kalau mereka saat ini malas, Tuhan tolong supaya minggu depan mereka boleh bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Apabila mereka juga dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pulihkan tubuh mereka ya Bapa. Dan apabila saat ini ada dalam pergumulan berat, Tuhan Yesus tolong berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa mengucap syukur buat kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, baik Tante Eli, Kak Yati, Kakak Sela. Tuhan berkati agar apa yang dilakukan sungguh-sungguh kami diurapi, kami diberi hikmat di dalam menyampaikan cerita firman Tuhan maupun memimpin puji-pujian membawa anak-anak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang urapi, biarlah ibadah sekolah minggu ini semakin hari semakin membawa pertumbuhan bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat ibadah raya umum. Tuhan berkati baik kakak-kakak yang melayani di ibadah raya dan gembala sidang kami Ibu Mary juga Tuhan berkati dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan beliau boleh dapat melayani jiwa-jiwa yang datang dan mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati dalam pelayanannya, urapi, berikan hikmat, marifat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami ya Bapa. Dan kami juga akan berdoa bersama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.